Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Jemaah sekalian, para tulabul ilmin, para jamaah Masjid Al-Ihsan dan juga para pelajar santriwati yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipersilahkan untuk bisa bertemu dengan para pelajar, ya, para baik dari kalangan muda maupun kalangan yang sudah dewasa, bahwa sungguh menyenangkan hati seseorang jika bisa berkumpul di majelis ilmi ini, ya. Ya walaupun mungkin sekedar mau'izah atau sebagainya, tapi majelis-majelis yang di situ ada kalamullah wa hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sempatasnya itu menjadi majelis terbaik yang pernah Allah syariatkan di muka bumi Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah jalan menuju surga, dan tidak ada amalan yang bisa menandinginya jika ia dilakukan dengan keikhlasan, ya sekalian, ya. Ikhlas ini kunci pertama. Begitu seperti juga taubat dan istighfar bagi seorang juga kunci yang dengannya seorang akan diberikan hidayah ilmi wal amal, ya. Diberikan hidayah ilmu dan juga dengan amal. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bersama-sama tentang racun-racun atau al-afat, ya, racun yang bisa merusak hati seseorang hamba, ya. Ulama menyebutkan ada 4 atau ada 5 seperti yang sudah disebutkan kemarin, ya. Yaitu fudul kalam, fudul nazar, fudul ta'am, fudulul mukhalatah, ya. Ada yang menambahkan fudulun naum, ya. Yang bisa menjadi racun hati itu adalah berlebihan dalam berbicara, kemudian berlebihan dalam nazar, memandang, hatta pemandangan yang sia-sia, mafi faidah. Atau juga yang ketiga, berlebihan dalam mukhalatah, ya, berlebihan dalam bergaul sama manusia, siapa saja dia akrabin, nah, sehingga dia lupa bahwa manusia itu bisa jadi racun bagi dirinya, ya. Nah, ini ada pembahasannya nanti insyaallah ta'ala. Karena tidak semua manusia yang harus kita akrabi. Ada yang kita bergaul dengan mereka hanya sesuai kebutuhan saja, ya. Ada bahkan yang tidak boleh sama sekali kita mendekat pada mereka. Nah, bahaya, ya. Dia racun, maka dari itu dia berbahaya, bisa meracuni hati kita. Kemudian juga berlebihan dalam makan, to'am, ya. Terlalu kenyang, ya. Dan makan tidak bisa kecuali makanan yang harus enak sesuai seleranya, kalau enggak bisa makan. Padahal Nabi SAW adalah orang yang selalu sederhana dalam makan, ya. Bahkan sering tidak terdapat makanan. Kalau ada cuman al-khal, ada cuka, maka adalah beliau mengatakan nikmatul idam. Al-khal, senikmat-nikmatnya makanan adalah cuka. Cuka ini maksudnya manisan, ya. Kalau zaman dulu yang bisa terbuat dari kurma atau anggur kemudian dijadikan seperti manisan, baik dalam bentuk jus atau bentuk buah padat. Itu untuk memotivasi seorang untuk tidak mencela dan banyak bersyukur terhadap apa yang dia bisa makan. Nah, kemudian juga fudulun naum, banyak tidur.
ya. Mudah tidur ya. Kalau di ilmu psikologi pendidikan, kalau orang yang mudah tidur itu menunjukkan akalnya kurang ya, ciri-ciri orang yang jenius dia malah jarang tidur ya. Tapi ada yang bilang juga malah banyak tidur, nggak tahu ya, mana yang benar. Tapi yang jelas dalam agama kita banyak tidur itu nggak bagus ya, menurut para ulama tidak bagus. Karena kalau orang yang banyak berpikir dia mudah terjaga ya, otaknya walaupun tidur aja masih bekerja ya. Nah ini 4 atau 5 hal yang disebutkan oleh para ulama. Dan saya sudah sebutkan kenapa dikatakan dia jadi racun, karena paling mudah banyak tersebar dan masyhur di kalangan kaum muslimin, akan tapi mereka tidak menyadarinya, menganggap ini hanya perkara yang sederhana ya. Kemudian juga kalau dia sampai meracuni tubuh kita, seperti racun kalau meracuni tubuh kita menjadi lemah. Kalau kita lemah tubuh kita, maka mudah terkena racun atau penyakit yang lain sama ya, daya tahan tubuhnya melemah. Begitu juga hati kita melemah karena ada racunnya, sehingga racun-racun lain mudah masuk. Dan dia adalah jalan bagi fitnah penyakit hati, yaitu subhat dan syahwat ya. Subhat dan syahwat ini semuanya masuk dari banyak bicara, banyak makan ya, banyak bergaul sama orang dan sebagainya. Yang 5 tadi akhirnya terkena fitnah subhat dan terkena fitnah syahwat. Ini yang sempat kita bahas kemarin, baru yang fudulul kalam. Oleh karena itu dianjurkan ya, agar seorang tidak jatuh dalam fudulul kalam ya, berlebih-lebihan dalam bicara. Maka yang pertama, hendaklah dia berbicara kecuali yang baik-baik saja. Falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbicara itu, maka bicaralah yang baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Makanya hendaklah ketika kita berbicara, pikirkan dulu kita mau bicara apa. Jangan sampai terkena hadis Nabi yang kita sebutkan kemarin, innal abda la yatakallam bil kalimah la yara fihi ba'san aw yara biha ba'san yahwi biha fi nari jahannam 50 aw 70 kharifa. Ada seorang hamba atau seorang laki-laki di riwayat yang lain, dia berbicara dengan satu kalimat, dia la yatabayyana biha atau la yatabayyana fiha, dia tidak tahu tentang apakah yang dia ucapkan baik atau benar, atau dia hanya menganggap yang dia katakan bagus menurut dia. Dia nggak pernah memikirkan apakah itu yang dia ucapkan ada sisi negatifnya apa enggak. Pokoknya yang dia omong bagus aja kiranya. Atau dia enggak peduli, dia anggap ini hanya kata-kata biasa di kalangan manusia. Bahkan dengan kata-kata tersebut bisa memasukkan dia ke dalam api neraka jahanam 70 tahun. Subhanallah, la ilaha illallah. Atau bahkan riwayat yang lain, ab'ada ma baina masriqi wal maghrib, masuk ke dalam neraka jahanam yang jauhnya lebih jauh dari antara barat dan timur, cuman gara-gara lisan ya. Maka jadi yang pertama, jangan bicara kecuali kata-kata yang baik. La khaira fi najwahum illa min sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Udah sampai situ belum hafalannya? Belum, dari belakang ya. Janganlah, tidak ada kebaikan. La khaira nafiya lil jins, enggak ada kebaikan sama sekali dalam bisik-bisik mereka. Ya, perbincangan yang bisik-bisik. Kecuali pembicaraan yang di situ menganjurkan kepada apa? Sedekah atau amar ma'ruf atau memperbaiki antara manusia, ya kan? Nah, itu. Maka seperti dikatakan kemarin siapa? Atha bin Abi Rabah yang mengatakan bahwa man kana qablakum kanu, bahwa orang-orang yang sebelum kalian, artinya para salaf terdahulu, sahabat dan yang lainnya, menganggap bahwa yukrihunal fudulul kalam, mereka itu tidak menyukai berbicara yang
nggak ada manfaatnya. Mala yaknihi. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, seorang dikatakan termasuk berbicara yang berlebihan, nggak ada manfaatnya. Kalau apabila dia diam, dia tidak dosa, karena ada yang kita harus bicara. Kalau kita diam, kita dosa. Ya, lihat orang lain berdusta, kalian tahu dusta, tapi kalian nggak peduli, ya ini dosa. Kita kalau diam tidak berdosa, atau kalau kita diam tidak memudaratkan pada harta dan keadaan kita. Ya. Harta dan keadaan kita kalau kita diam nggak ngaruh apa-apa, jadi tidak perlu bicara. Kalau kayak gitu, cerita panjang lebar misalnya dicontohkan para ulama itu kemarin ya, jalan-jalan, safar ke sana kemari pemandangannya indah. Nah ini menurut para ulama termasuk gak faidah. Kalau bisa diringkas saja. Kalau nggak ada hajah untuk bercerita itu, nggak perlu cerita-cerita panjang lebar. Wah pemandangannya bagus, makanannya enak. Kecuali lagi belajar bahasa Arab misalnya, lain lagi ya, agak faidah. Nggak ada. Tujuannya tidak dosa, tapi tidak ada manfaatnya. Ini makruh tadi menurut Atha bin Abi Rabah itu. Kecuali menurut mereka yang bukan termasuk hudul kalam itu adalah ya, kalamullah ya. Wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian juga al-kalam labuda biha kecuali perkataan labuda biha minhu, perkataan yang dia harus ucapkan karena berkaitan dengan mencari nafkah gitu. Yang lain dianggap fudulul kalam, makruh kalau dibicarakan tidak sesuai dengan hajah kebutuhan. Jadi kita harus dalam berbicara itu, pertama bicara yang baik-baik saja. Kedua, menghindari perkataan yang sia-sia. Kemudian juga ketika berbicara hendaknya tidak terburu-buru. Tenang bicara, sehingga kata-kata kita ini tidak terkendali. Kalau terburu-buru, terkadang kata-kata kita tidak terkendali sana kemari. Usahakan sebisa mungkin karena ada memang orang yang bicaranya cepat dari daerah tertentu. Tapi sebisa mungkin bicara itu dikendalikan. Ya, seperti kata salaf kan, kalau saya tidak mengucapkan satu kata itu, maka saya mengendalikan kata itu. Saya belum ucapkan kata tersebut, maka saya masih mengendalikan kata itu. Tapi kalau saya sudah mengucapkan kata tersebut, maka kata tersebut yang mengendalikan saya. Dan seseorang senantiasa dalam kebaikan jika dia menganggap bahwa lisan itu berbahaya. Nah, jadi perhatikan terhadap itu. Bahkan Nabi SAW kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi berbicara yuhadithu hadithan, kalau Nabi itu berbicara lau adu la asahu, katanya. Kalau Nabi berbicara satu kalimat ya, kalau ada orang yang mau menghitung berapa kata yang Nabi ucapkan, pasti bisa dihitung. Dikarenakan Nabi berbicaranya sangat tertata, nggak terburu-buru. Nah, ini susah ya teman sekalian. Nah, ini habit ya, adab yang bagus yang harus dilatih sama semua orang. Nah, ini beberapa tips ya, yang harus dia perhatikan ketika dia berbicara. Kemudian juga tips yang lain, jangan mengatakan semua yang kita dengar, yang kita tahu kita dengar. Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang itu dikatakan dia pendusta, an yuhaditha kullama bima kulli ma sami'a. Dia dikatakan, cukuplah seorang itu dikatakan berdusta jika dia mengatakan semua kata-kata yang dia dengar, semua yang dia dengar diceritakan semua orang, semuanya.
Ini kata Nabi ini pendusta. Maksud pendustanya ada dua. Kalau enggak dia tahu itu dusta, dia tahu ini perkataan dusta, tapi dia tetap katakan, sampaikan ke orang lain. Atau dia nggak tahu benar atau salahnya, terus tetap dia bicarakan ke orang lain. Jangan bicarakan suatu hal yang kita nggak tahu. Lebih baik kita diem. Oh saya nggak tahu misalnya gitu. Ya katanya sih gitu misalnya. Harus dicek. Lebih baik diam. Itu dianggap termasuk dalam mazonnah, dalam prasangka dugaan dia dituduh ya, dalam tuduhan berdusta. Termasuk pada kata hadis Nabi SAW, bahkan itu lebih berat lagi. Ya, jadi dari sekarang kita belajar melatih untuk tidak berbicara kecuali perkara yang penting. Kalau ada yang perkara yang sia-sia, kita harus pikirkan itu ada faedahnya atau tidak, atau yang lebih utama itu mengandung dosa atau kerusakan atau tidak. Ya, ngobrol sama orang terlalu sering, nggak sadar ngomong apa aja diomongin. Berapa banyak itu dosa, seperti kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang yang kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu. Barang siapa yang banyak bicara, banyak kelirunya, pasti itu. Dan barang siapa yang banyak kelirunya, pasti banyak dosanya. Maka neraka aula bihi. Neraka itu tempat yang lebih pas buat orang yang banyak dosanya. Nah, ini bahaya lisan. Lisan juga bisa menghapuskan amalan seseorang, ya kan? Orang banyak beramal tapi banyak juga berbicara yang mengandung dosa. Kata orang al-muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang la dirhama, la dinara wala dirhama, orang bukan orang yang tidak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya harta, bukan. Akan tapi orang yang yati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan salat, siyam wa zakat, orang yang datang amalan-amalan besar. Akan tapi dia juga satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dan seterusnya. Nabi sebutkan datang hari kiamat orang yang muflis, orang yang bangkrut itu. Nabi pikir sahabat pikir yang namanya bangkrut ya orang yang nggak punya harta. Benar sih, memang Nabi membuka ini cara mendidik yang baik ya, dan susah dibantah kalau pakai permisalan dan apa namanya itu analog gitu ya, gitu. Susah dibantah. Orang yang bangkrut itu kalau punya harta banyak habis, ya kan? Nah, kemudian Nabi bawakan sama, berarti orang yang hari kiamat nanti datang dengan amalan yang banyak habis juga sama dengan orang yang bawa harta bangkrut. Habisnya kenapa? Dia bawa harta yang banyak, dia juga datang dengan pahala yang banyak. Dia datang juga dengan dosa yang enggak kalah hebatnya. Yang pertama Nabi sebutkan syatama hadza, caci maki orang lain. Qadhafa, bikin fitnah, nuduh orang begini begitu. Wa akala mala hadza, makan harta orang. Ini tiga yang disebutkan Nabi, tiga-tiganya dosa berkaitan sama mulut, sama lisan. Baru Nabi bicara menumpahkan darah, memukul, memerangi dan sebagainya. Merusak kehormatan kaum muslimin dan yang lainnya. Nah, ini kata Ibnu Qayyim dan yang salaf yang lain mengatakan bahwa kami memandang orang yang datang dengan amalan-amalan besar, kemudian hancur amalannya gara-gara lisannya. Nah, ini maka kita harus berhati-hati, terutama mungkin para kaum wanita ya, ummahat atau akhwat. Begitu juga kita sama, tapi biasanya kaum wanita lebih banyak kata-katanya daripada laki-laki. Baik. Kita lanjutkan ya ikhwan sekalian ya. Racun yang kedua itu tentang fudulul kalam. Itu racun dari banyak berbicara fudul
nazar ya. Banyak berbicara perkara-perkara yang banyak memandang. Pandangan yang sia-sia apalagi pandangan muharram. Ya, dikatakan fudulun nazar artinya berlebihan dalam memandang, terutama yang muharramah yang diharamkan ya, di mana dia tidak boleh memandang hal tersebut. Biqasdin ya, dengan sengaja. Adapun bighairi qasdin ya, seorang memandang sesuatu yang diharamkan sebenarnya, akan tapi itu susah untuk kita menjaganya. Harusnya sianah dari menjaga dari pandangan seperti ini sulit, apalagi zaman sekarang. Kalau dia tidak dengan sengaja atau udah berusaha menjaga tapi masih terlihat, maka dia uzur ya, tidak terkena dosa pada saat itu, ma'dzur. Tapi kalau dia kemudian setelah itu sengaja diterusin, baru dia terkena dosa. Jadi kalau nggak maksud gitu ya, maka saat itu dia uzur. Tapi begitu melihat terus muncul niatnya, maksudnya, maka saat itu terkena dosa. Tapi kalau antum biasa mata jelalatan ya pasti maksud ini. Ya, pasti maksud. Dan ini susah. Dan ini dua hal perkali susah ya. Fudulul kalam wa fudulun nazar. Seorang yang mampu dia menjaga lisannya dan menjaga matanya, maka dia akan selamat. Lebih mudah bagi dia menjaga yang lain. Sama menjaga makan ya, perut. Ini tiga hal. Makanya kalau kita puasa pasti dikaitkan juga dengan jaga mulut dan jaga mata, jaga telinga juga ya. Karena tidak bisa berdiri sendiri dia puasa. Nah, kalau seorang bisa menjaga ini, dia akan insya Allah selamat ya, akan mudah bagi dia dan dapatkan hidayah. Nanti disebutkan diantaranya. Fudulun nazar yad'u ilal istihsan, bahwa orang yang berlebihan dalam memandang itu akan menjadikan dia menganggap baik semuanya. Ya karena dia memandang sesuatu pasti yang dianggap menurut dia indah, bagus. Wa ku'i suratil manzuri fi qalbi nazir, maka akan menjadikan terbesit di dalam hatinya bentuk yang dia lihat itu. Jadi melihat sesuatu akan terbesit masuk ke dalam hatinya, dan ini nggak bisa dicegah, susah. Udah masuk, lihat mata masuk ke dalam hati. Karena mata kita ini kayak kamera HP, cepret langsung di foto itu. Kalau ada ke foto kan disimpan memori, memorinya itu di hati. Fayudithu anwa'an minal fasadi fi qalbil abdi, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan di dalam hati seorang hamba. Sembarangan melihat, maka yang dia akan menganggap bagus kemudian tersimpan melekat dalam hatinya bentuk yang dia lihat itu, maka setelah itu pasti akan terjadi berbagai macam kerusakan dalam hatinya, hati seorang hamba. Apa saja macam-macam kerusakannya? Di antaranya adalah ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil musnad Imam Ahmad, maksudnya ma ma'nahu walinazrati sahmun sumumun min sihamil iblis, faman qadda basarahu lillahi awrathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqahu. Tapi ini hadis dhaif ini ya. Dikatakan di sini di dalam Musnad Imam Ahmad, tapi dalam catatan kaki sebenarnya lafaz ini adalah miliknya Tabrani, Imam Tabrani, dan Hakim juga di Al-Mustadrak. Nabi katanya mengatakan di sini akan tapi dhaif ya, bahwa pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Anak panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, ikhlas karena Allah,
maka Allah akan wariskan, ya Allah akan berikan kepadanya manisnya iman maksudnya. Ya, kemanisan ya yang dia dapati di dalam hatinya. Artinya keimanan, manisnya iman yang dia dapati di dalam hatinya. Ila yaumi yalqahu, ya, pada hari dia sampai pada hari atau pada hari dia bertemu dengan Rabb-nya, yaitu hari kiamat. Manisnya iman karena iman itu punya rasa manis. Maksudnya taladzuz. Ya, orang merasa nikmat dengan iman, dengan ketaatan, kata Imam Nawawi. Nah, dia akan merasa nikmat ketaatan. Kalau kita tidak menjaga mata kita, kita susah merasakan manisnya keimanan. Baca Quran ya enggak manis. Manisnya ketaatan dan kerinduan kepada Rabb-nya, ya, kata Imam Nawawi. Dan juga maksudnya adalah ketenangan, rasa bahagia dengan ketenangan di dalam hatinya. Karena orang kalau dia tidak pandai menjaga matanya, hatinya bergejolak terus. Pengen nih hatinya nyuruh dia ngelihat. Nggak bisa dia ngontrol hatinya pengen ngelihat terus. Rusak nanti mata dan juga akalnya karena terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak diperkenankan. Ini bahaya. Dan bahaya kalau kata Ibnu Rajab, Imam Jauzi Ibnu Rajab yang mengatakan bahwa kalau orang sudah melihat sesuatu yang dilarang, ya, dan dia membiarkan itu, ya, maksudnya, maka dia seperti menanam pohon di dalam hatinya yang susah dicabut. Ya, kalau antum melihat, ya, itu udah masuk ke dalam hati kayak nanam pohon yang susah dicabut di dalam hati itu. Apa obatnya? Kata dia, ya obatnya jangan ngelihat lagi setelahnya. Berusaha berjuang untuk tidak melihat lagi setelahnya. Dan mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Nah, itu harus dilatih terus menerus. Nah, ini kerusakan pertama. Jadi bagian dari racun, panah beracunnya iblis. Dan barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian di sini disebutkan bahwa lafadznya Imam Ahmad adalah hadisnya Abi Umamah, wa ma min muslimin yanzuru ila mahasinil mar'ati thumma yaghuddu basarahu illa ahdatsallahu lahu ibatun yajidu halawataha. Tidaklah seorang muslim dia melihat kepada seorang wanita kemudian dia setelah itu langsung dia tundukkan pandangannya, kecuali Allah akan jadikan dalam hati seseorang manisnya dalam beribadah. Ini lafadznya Imam Ahmad. Innama murad, dikatakan Imam Baihaqi mengatakan innama muraduhu insaha, dan yang dimaksud dengan memandang kemudian dia menundukkan pandangannya itu adalah jika hadis itu sahih, an yaqa'a basaruhu 'alaiha min ghairi qasdin. Ya, seorang yang melihat, ya, terkena pandangannya, artinya terkena matanya, ya, tapi tidak sengaja, min ghairi qasdin. Kemudian yasrifu basarahu anha, kemudian dia tawarru'an, kemudian dia membandingkan pandangannya. Ya, dia melihat tidak sengaja, begitu sudah melihat dia palingkan pandangannya, dia tundukkan pandangannya. Ya, karena kan dia bersifat hati-hati dan takut pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu juga, ya, kiatnya seorang bisa menjaga pandangan, dia senantiasa menumbuhkan rasa takut bahwa Allah itu melihat apa yang dia kerjakan. Wa ya'lamu kha'inatul a'yun, bahwa Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa maksudnya mata berkhianat, kata para ulama itu? Ya, jadi seperti Ibnu Abbas mengatakan, jadi seorang yang dia bersama kelompok laki-laki yang lain kemudian dia melihat wanita,
Kemudian dia nunduk ya, karena ada orang lain bersama dia. Jika ada wanita lewat dia nunduk. Tapi begitu kelihatannya orang nggak ngeliat dia curi-curi pandang supaya bisa melihat wanita tersebut atau pandangan yang dilarang. Nah, ini namanya mata yang berkhianat kata Ibnu Abbas. Dan Allah tahu. Ini berbahaya. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Hati-hati. Nah, baik dalam menulis fudul kalam ini hakikatnya al-kitabah kal kalam itu kaidahnya ya, bahwa menulis itu sama dengan bicara posisinya. Kita nggak bicara diam, tapi tulisannya banyak bertebaran di Facebook, di WhatsApp. Ya kayak kemarin ada yang nanya ya, gitu. Akhirnya membuat orang lain terkena penyakit gara-gara tulisan kita. Nah, ini berbahaya. Begitu juga mandang ya di medsos, bahaya sekali. Ya, kalau tidak perlu tidak usah. Ya, buka-buka itu apa internet itu. Nah, karena kalau kita pikir faedahnya ada, tapi kerusakannya juga nggak kalah hebat ya mas sekalian. Jadi kemudahan itu tidak selamanya mendatangkan kebaikan ya. Itu sekarang baru dirasakan. Di zaman era sekarang ini semuanya dipermudah. Kita dulu belajar misalnya susah. Mau cari apa hadis riwayat Bukhari buka tebel ya. Sekarang enggak, cuman langsung. Mudah, tapi akhirnya belum tentu baik yang mudah itu. Ya. Dulu kajian datang jauh ya, motor-motoran itu ke Jakarta kemana. Kalau sekarang cuma dari rumah buka channel YouTube bisa. Ini nikmat, benar nikmat. Tapi ada sisi negatifnya. Di luar negeri sana yang bikin ini sudah ngerasain. Orang-orang Barat ini yang menyebar ini dia nggak mau. Anak-anak mereka seperti ini tidak ada yang megang HP. Dia cari sekolah-sekolah, ya bosnya Google, bosnya apa, anak-anaknya tidak mau di sekolah biasa. Dia bikin sekolah khusus yang nggak sama sekali nggak ada fasilitas internet. Itu lebih bagus. Ya, ulama dulu juga gitu. Ya, jalan jauh keliling dunia, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ilmunya lebih kuat dan lebih berkah. Nah, ya, kemudian di sini juga يعني عنه في تحريم ذلك ما ثبت عند أبي داود في نكاح والترمذي في الآداب وحسنه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. Nah, hadis yang sahih yang bicara tentang ini adalah apa yang tentang apa diharamkan yang memandang ya, yang bukan ya, apa yang bukan yang halal ma thabata inda Abi Daud ya, seperti apa yang sudah sabit ya hadisnya di Imam Abu Daud di bab nikah dan juga Imam Tirmizi di bab tentang adab ya, dan juga dihasankan oleh beliau dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim ala syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Zahabi, yaitu ya Ali la tabi'in nazar nazrah fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Ya Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan selanjutnya. Karena sesungguhnya bagimu hanyalah yang pertama, yang kedua dan tidak yang kedua atau yang terakhir. Ini sahih, hadisnya sahih atau hasan minimal. Jadi ketika Ali melihat seorang wanita, kemudian Ali menengok ya, kemudian berusaha terus melihat. Maka Nabi peringatan, ya Ali, pandangan yang pertama itu jangan kau ikuti pandangan yang pertama itu dengan pandangan selanjutnya. Karena yang pertama itu untukmu, artinya itu ya uzur. Adapun pandangan yang kedua itu yang mengandung dosa. Walaysa laka al-akhirah, dan bukan untukmu pandangan yang selanjutnya. Nah, maka dari sini sudah jelas akan keharamannya seseorang memandang ya,
yang tidak diperbolehkan baginya untuk memandang. Kemudian apa kerusakan selanjutnya? Wa minha dukhulu syaitani ma'a nadhra fa innahu yanfat ma'aha asra' min nufudhi al-hawa fil makanil khali yuzayyina suratan manzur wa yaj'aluha sanaman yakufu alaihi. Apa kerusakan yang kedua dari seorang yang banyak memandang? Akan masuknya syaitan bersamaan dengan pandangan tersebut. Karena yanfat ma'a, dia akan menembus setan itu dengan pandangan tersebut asra, lebih cepat daripada udara fil makanin khali, daripada tembusnya udara di tempat yang sepi, yang luas. Lebih cepat pandangan setan masuk ke dalam hati. Liuzaina suratal manzur, untuk menghiasi apa yang dia lihat. Wa yaj'alaha sanaman yakufu alaihi. Dan contohnya gimana setan pernah juga menjadikan orang-orang Bani Israel itu apa yang dia lihat ya, ketika diselamatkan Nabi Musa, melihat suatu kaum sedang iktikaf di berhalanya, maka dia meminta hal yang sama. Nah, ini bukan melihat wanita, tapi melihat orang-orang kafir atau orang-orang munafik dengan cara-cara dan kehidupan mereka, termasuk cara beribadah. Langsung istihsan, mandang bagus nih. Kalau gitu dia minta kepada Musa, bikinkan sonam berhala, kita bisa itikaf tuh kayak mereka, bagus. Nah, ini bahaya. Seperti juga hadis Zatul Anwat itu, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka minta juga dibikinkan Zatul Anwat, pohon yang di situ tabaruk dengan pohon tersebut seperti orang-orang kafir. Bagus nih. Pohon digantungin pedang sarungnya ketika perang, kemudian berharap mendapatkan keberkahan biar bisa menang kalau perang, karena pedang-pedangnya digantungin di pohon Zatul Anwat itu kayak orang kafir. Nah, ini bahaya kita memandang orang-orang kafir dengan cara-cara ibadah mereka tanpa ada hajat, nggak ada kebutuhan. Maka para ulama pun melarang kita memandang orang-orang fasik, orang-orang kafir di internet, ya. Walaupun laki-laki misalnya sejenis, tapi dia bukan orang-orang alim, bukan orang-orang bertakwa, orang-orang kafir. Kita sering lihatin, apalagi sampai jadiin idola, ya. Pemain bola misalnya. Antum idolakan para ulama, para asatidzah banyak. Main bola aja, mas, tidak perlu jadikan idola. Ini bahaya, termasuk apa? Namanya wala wal bara. Ya. Bisa jadi ya, paling tidak minimal syirik asghar, ya, paling tidak kalaupun jatuh. Jangan jadikan orang-orang kafir dengan sering melihat mereka, kagum lama-lama, tidak boleh. Lihat orang-orang baik, orang-orang soleh, maka mata kita pun akan tertanam dari mata kita bagaimana cara-cara mereka dalam bersikap, dalam berakhlak gitu. Nah, bahkan ada ini ya, studi kalau orang bertahun-tahun ngelihat orang itu terus nggak ngelihat yang lain, atau paling banyak lihat orang itu tersebut sampai-sampai wajahnya mirip gitu, tapi ini belum tentu benar ya. Paling tidak itu menjadikan kita, cara bicara kita, cara berpikir kita itu meniru pada orang tersebut. Nah, ini berhati-hati. Nah. Kemudian kerusakan yang lain tadi, yang pertama dia adalah racun dari racunnya iblis. Tapi hadis ini tadi ya saya katakan dhaif, tadi saya bawakan hadis yang sahihnya ya, dari riwayat tentang Ali yang memandang bahwa yang pertama itu uzur buat dia karena tidak sengaja, yang kedua itu baru yang haram,
Yang kedua, kemudian yang kerusakan yang kedua, setan masuk bersama pandangan mata, ya. Akan lebih cepat dari udara, dari angin, ya. Nah, kemudian yang ketiga, an yusghila qalba, ya, akan menyibukkan hati, wa yunsiyahu masaliha wa masalihahu, dan akan menjadikan dia lupa, ya, akan hal-hal yang bermanfaat buat dia dan akan menjadikan penghalang antara dia dengan perkara-perkara yang baik, ya. Wa yanfaritu alaihi amrahu, dan akan menjadikan pahalanya itu menjadi urusannya dia menjadi berlebihan dan bercerai-berai. Wa yaqa'i fi itba'il hawa'i wal ghaflati, qala Allah Ta'ala, dan dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang mengikuti hawa nafsu dan lalai, seperti yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah engkau ikuti orang-orang yang aghfalna qalbahu, yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari zikir kepada kami, wa taba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, maka perkara mereka urusannya telah melampaui batas. Nah, ini wa itlaqul basar yujibu hadhil umur thalatha, dan Allah telah memutlakkan masalah memandang ini kepada bisa menjadikan atau mendatangkan tiga perkara ini. Allah gabungkan di dalam ayatnya. Apa saja akan menjadi dia ghafal, ghaflah itu lalai dari zikir kepada Allah. Kemudian menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, ya. Kemudian menjadikan perkaranya itu menjadi melampaui batas atau jadi berantakan pahalanya. Ini cuma gara-gara pandangan mata. Ini ayat ini sebenarnya di atasnya kan ada lagi, ya, wala ta'du anhum ainahu yuriduna zinatal hayatad dunya, kan gitu. Jadi kita diperintahkan agar senantiasa untuk wasbir nafsaka ma'al ladzina fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u lahu fi ghadawati wa asi yuriduna wajah Allah. Maka hendaklah kalian bersabar diri kalian, ya, tahan diri kalian, bersabar dengan orang-orang yang senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Dan jangan kau palingkan mata kalian kepada selain mereka. Jadi kita diperintahkan senantiasa bersama orang-orang soleh seperti yang tadi. Tapi Allah sebutkan jangan kau palingkan mata kalian dari mereka, dari orang soleh. Mata kita disuruh melihat. Tentunya melihat, enggak hanya melihat, ya kan. Dari melihat itu kita mungkin akan mendengar, kemudian berbicara, bergaul sama mereka. Jangan kau palingkan matamu gara-gara mulai kita lihat orang lain. Dari ngelihat orang soleh, dilihat orang lain. Orang-orang yang apa? Yang kata Allah, orang-orang yang kita lalaikan hanya karena urusan perhiasan dunia. Urusan dunia kita palingkan dari orang-orang soleh mata kita. Di mana orang-orang tersebut, ya, orang-orang selain orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang telah Allah aghfalna qalbahu. Allah telah lalaikan hatinya dari zikir kepada Allah. Yang sebelumnya orang-orang yang rajin berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya itu melampaui batas. Gara-gara kita peralihkan pandangan, kita akan mengikuti kepada orang-orang yang memiliki tiga keburukan tadi, yang akhirnya akan menjalar, ya. Kita akan ikut-ikutan tertular, ya, dari penyakit dari orang tersebut hanya gara-gara dari melihat, memalingkan pandangan kita. Dan mungkin orang-orang yang rajin berzikir di waktu pagi dan petang, berdoa, ya, pagi petang, bukan pagi dan petang aja, ya, selama itu lah waktu, selama pagi dan sampai petang
kehidupan dia semuanya dalam keadaan berzikir. Ya, dan zikir ini banyak ya, tidak harus mengucapkan lisan tapi juga mempelajari ilmu syar'i dan yang lainnya. Nah, mungkin mereka orang-orang yang nggak menarik ya, lusuh, kalangan rendahan, ya, orang ekonomi lemah misalnya. Antum melihat ke kanan, subhanallah, memukau, ya. Tampan rupawan, bagus pemandangannya, sampai kita takjub. Ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan mereka ini orang-orang yang telah Allah jadikan lalai dari zikir Allah. Ya mungkin karena dia tidak terlalu peduli dengan zikir, jadi dia peduli penampilan, dibagusin, peduli hartanya, dia nggak peduli dengan dunia akhiratnya. Ya wajar. Karena kan sebagian orang, para ulama, Ibnu Utsaimin itu pakaiannya biasa. Imam Syafi'i juga pakaiannya pakaian orang-orang Arab Badui, sampai-sampai orang nggak nyangka beliau imam. Saya Ibnu Utsaimin juga sama ya, sampai-sampai diusir sama askar mau sholat. Ya, karena kalau di depan hanya untuk ulama, ini saya Utsaimin lusuh ya, nggak disetrika atau gimana. Ya, akhirnya dianggap bukan orang biasa, diusir. Beliau mau masuk tapi beliau diam aja ya, cuman coba-coba terus diusir lagi. Tawadu. Ya kadang-kadang memang begitu ya. Bukan saya nyuruh kalian lusuh ya, enggak. Terkadang orang lupa karena sibuk dengan yang lain. Tapi orang yang lalai dari zikir ya biasa, dia mendepankan, memprioritaskan hal yang duniawiyah, penampilan bagus dan sebagainya. Nah ini jangan membuat kita terpukau, akhirnya mengalihkan pandangan. Berapa dalam satu hari kita mandang yang kayak begini daripada kita ngelihat misalkan di internet ya, melihat Ustadz Firanda atau lihat siapa, mungkin lebih banyak yang kita lihat bukan dari beliau. Nonton berita misalkan, bagus berita, kan kita harus update, harus tahu. Nah, ini bahaya juga ya saudara. Kita terkadang tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Ini harus belajar ya mas kalian. Kalau kita tidak bisa membedakan, semuanya kita anggap penting. Ini penting juga, itu penting juga, ini penting juga. Mana yang nggak penting? Semuanya penting. Main catur aja penting, bisa ngasah otak, katanya, bikin cerdas. Ini nggak ngerti kaidah tentang apa, mana penting dan tidak penting. Pertama yang lebih penting yang wajib, apalagi ini yang mubah. Jelas mubah kaidahnya tidak boleh berlebih-lebihan, makruh hukumnya nanti. Ya. Mengasah otak ya mungkin benar mengasah otak, tapi kan ada yang lebih penting daripada antum mengasah otak pakai itu, ngasah otak pakai Al-Quran. Ya. Kalau antum sudah baca Al-Quran, bolehlah antum pikir itu ada yang lebih penting. Nah ini belum, hadis juga masih belum, Al-Quran belum, murojaah belum, apa-apa. Ngapain anggap itu lebih penting? Jadi penting. Bagi orang lain mungkin penting, bagi kita belum tentu. Bagi anak kecil ada permainan, anak-anak taut gitu ya, permainan di sini misalnya mengembangkan otaknya. Tapi bagi antum ya enggak. Jadi penting itu banyak, lihat dari waktu dan lihat dari keadaan dan juga lihat dari hukum. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan lagi. Mungkin sudah cukup siang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang nanya? Kaidah ma la ya'nihi min husnul islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Itu penting sekali ya mas kalian ya. Maka dijadikan oleh Imam Nawawi termasuk dari pokok-pokok beragama. Kebaikan Islam seseorang itu apabila dia mampu meninggalkan perkara-perkara ma la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Bukan berarti tidak boleh, ma la ya'nihi itu mubah hukum asalnya, tapi dia tinggalkan karena tidak ada faedahnya. Orang harus mampu memilih dan memilah mana yang berfaedah buat dia, mana yang tidak. Jangan semuanya dianggap penting. Ini muskilah. Orang kalau menganggap semua penting bukan bagus tuh. Ya. Misalkan antum, saya serba bisa, apa aja saya bisa. Itu muskilah bukan? Ya satu sisi bagus, sisi lain muskilah.
Karena dia akan kesulitan menentukan saya sebenarnya bisanya apa gitu. Sama, orang anggap semuanya penting. Ini bahaya. Awal kerusakan ini diawal dari perkara yang mubah. Kita berlebihan, ya, akhirnya nganggap itu bisa jadi penting. Ini bahaya. Nah, lihat berita penting. Nanti kalau ada kejadian ini dan itu kita nggak tahu lagi. Politik penting, jangan sampai buta politik, melek politik. Benar sih dari satu sisi. Cuman antum udah ngaji apaan gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Itu lebih penting mana? Saya tanya. Politik juga yang kita dengar cuman omong kosong yang ada di media digunakan propaganda. Misalnya ini contoh saja. Saya nggak katakan semuanya. Mana yang lebih penting? Tadi dilihat dari segi waktu, yang paling penting ya sekarang. Besok lebih penting yang sekarang apa yang besok? Yang sekarang. Yang besok apa yang minggu depan? Yang besok. Kemudian dari segi kebutuhan, antum pelajar, antum butuh nggak dengerin gituan? Itu berarti nomor sekian. Yang lebih penting belajar. Kalau antum ahli politik ya benar penting. Itu kan nggak ada hubungannya sama kita secara langsung ya. Penting. Atau tadi ada kebutuhannya atau ada hajat yang lainnya. Atau dari segi hukum yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah, apalagi yang mubah. Nah. Wa qala atiba al-qulub wa baina al-'aini wal qalbi manfat wa tariq fa idza kharabatil ain wa fazaratil kharabal qulub farabal qalbu wa fasada wa sara kalmazbalah. Jadi berkata para tabib-tabib hati ya, antara mata dan hati itu ada manfaat wa tariq, ada rongga dan ada jalan. Jadi terkoneksi, mata sama hati itu ada hubungan. Apabila mata itu rusak, maka akan rusak juga hati seseorang. Ya. Dan maka akan menjadi seperti sampah. Allati hiya mahallul najasat, di mana sampah itu tempat benda-benda yang najis. La haula wala quwata. Jadi kalau hati ini, mata ini rusak, artinya yang dia lihat yang jelek-jelek, maka hatinya akan rusak. Dan hati jadi tempat sampah. Di mana tempat sampah itu hanya tempat dibuang benda-benda yang kotor, najasat dan benda-benda yang najis. Kata para ulama. Wal qadirati wal wasakh, ya sama, dan tempat-tempat najis dan kotor. Wala yasluhu lisukuni ma'rifatillah wal mahabbah. Dan gak pantas tempat yang kotor itu dijadikan tempat untuk mencintai dan mengenal Allah tabaraka wa taala. Harus yang bersih. Nah. Wal inabatu ilaihi, dan inabah, kembali kepada Allah, taubat. Wal anis bihi, ya, dan juga tunduk, wa sururu biqurbihi, ya, dan juga ada rasa senang ketika berkorban kepada Allah, ya, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau hatinya kayak tempat sampah, enggak akan muncul rasa bahagia, senang, semangat ketika beribadah dan takarub. Dan ina ma yaskunu fi adadud dalik. Bahkan sesungguhnya yang ada di situ adalah lawan dari itu semua. Ya, lawan dari cinta kepada Allah, perkara-perkara yang baik. Karena tempat sampah ya adanya bukan yang seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan, silakan jika ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kita membahas sesuatu kaitan sama hal dunia lah seperti itu. Kemudian kebetulan Bibir adalah muslim, jadi ketika waktu sholat mereka terus rapat sampai katakanlah misalnya jam asar jam 3 sampai jam 4 seperti itu. Terus kita untuk break asar itu susah sekali seperti itu. Untuk apa, Pak? Break asar, sholat asar. Oh, sholat break asar. Oh. Harus sampai jam 4 sore. Rapatnya selesainya setelah jam 4 sore. Tapi di situ ada masjid dekat musola. Musola kantor berarti.
Ya, sebaik-baiknya pertama bahwa rapat itu kan berkaitan dengan akad kerja ya. Berarti kita terikat akad perjanjian walaupun dengan non muslim. Kita wajib untuk menepati perjanjian. Nah, tapi apakah masalah ibadah ini masuk dalam akad juga ya? Kalau memang itu jadi akad, jadi harus pekerjaan rapat itu dihulukan daripada ibadah, saran saya sebaiknya itu lebih menjaga ya, kalau kita ada alternatif yang lain, kita cari alternatif yang lain. Tapi kalau sama dia diizinkan untuk sholat, maka lebih utama bagi dia sholat, minta izin untuk sholat ya. Nah, ini terus menerus apa enggak? Sering sekali? Hah? Oh, sesekali. Ya, mudah-mudahan kalau sesekali. Ada temannya tapi enggak sholatnya. Oh, ada yang ya maaf, kalau masih sekali enggak, tapi lebih utama bagi dia mungkin tepat pada waktunya. Minta izin dulu, kalau enggak dilarang. Dan kalau itu terlalu sering, ya lebih baik dia cari pekerjaan lain. Jika memungkinkan bagi dia, cari pekerjaan lain. Nah, karena itu kalaupun itu jadi uzur, itu enggak boleh jadi kebiasaan. Yang kayak gitu-gitu. Gimana orang, ya walaupun jam 4 masih dalam waktu sholat ya, jam 4 masih sholat. Allah Ta'ala. Saya tidak bicara ini masalah boleh atau tidak boleh, tapi kita bicara mana yang lebih utama dan tidak utama. Nah, Allah Ta'ala alam. Sholat pada awal waktunya ini adalah perkara yang paling utama. Waktul fadilah, setelahnya itu di bawah dari waktu utama. Dan dilarang bagi kita menunda-nunda sholat tanpa ada hajat, ada urusan yang benar, yang penting ya. Bahkan menjadi haram, apalagi sampai keluar atau mepet waktunya ya, di waktu-waktu makruhat, waktu muharramat itu, kalau di mazhab Syafi'i itu. Nah, tapi ada lagi yang ditanyakan ya mas sekalian, buat Allah. Ada lagi? Nah, mungkin kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini ya. Dan perlu kita perhatikan ya, jangan sampai mata ini kita umbar ya. Tadi mulut dan mata ini jangan sampai kita umbar sembarangan. Bicara sama manusia, mujamalah maksudnya ramah tamah ya. Bersikap ramah diperintahkan dalam agama kita ya. Kita harus bermuamalah manusia dengan sikap yang baik. Tapi jangan berlebihan. Ya, senyum, tanyakan kabarnya cukup. Tidak usah so akrab terlalu jauh. Ya, nah, orang akan simpati dengan cara-cara tersebut sudah cukup. Jika mereka kesulitan kita bantu, jika mereka butuh nasihat kita kasihkan masukan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus bergaul terlalu berlebihan. Tapi hendaklah yang jadikan teman-teman dekat itu orang-orang soleh. Majelis-majelis yang baik, tempat di mana kita berkumpul di sana ya, dalam rangka untuk takarub ilallah, dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dan doa dari para malaikat. Kalau kita berkumpul bersama orang-orang dan tempat-tempat yang tidak utama, tidak bagus, maka tidak ada malaikat di sana ya. Dan kita paling butuh pada rahmat dan ampunan ya mas sekalian. Semua ibadah ini pertama kali itu bicara tentang ampunan, dihapuskan dosa yang lalu, dosa yang dan akan datang, seperti terlahir, seperti orang yang lahir dari ibunya. Kan keutamaan ibadah itu pasti berkaitan dengan kafarah, penghapusan dosa. Nah, jangan sampai kita tambah lagi, udah amalnya sedikit ditambah dengan lisan dan mata yang tidak dijaga ya. Nah, kemudian juga perhatikan bahwa apa yang sudah masuk ke mata kita itu akan langsung tersimpan di hati kita.
Susah kalau udah tersimpan. Nah, PR buat kita untuk bisa dibersihkan. Nah, karena antara mata dan hati ini ada jalan yang terhubung, nah, gitu. Cepat dia masuk mengalahkan hembusan angin ya, di tempat yang sepi, yang nggak ada halangannya. Tentunya angin akan mengalir lebih cepat kalau ruangannya terbuka, sepi. Nah, ini setan bersama dengan mata itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan ya. Naqtafi bihadza qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.